Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Medan yang akan melaksanakan PPL Aksi 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Rafika, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, supaya kita semangat mengikuti pembelajaran. Ya, terlebih dahulu ikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke? Ikuti. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Berapakah ayam? Iya. Berarti tidak fokus, tidak konsen. Oke? Oke, untuk hari ini kita lanjut pada materi kita, yaitu berkarya seni rupa dua dimensi pada gambar bentuk. Seni rupa dua dimensi. Tunjuk tangan. Oke. Seni rupa yang memiliki dua ukuran. Perhatikan gambar di depan. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Gambar apakah ini? Teko, lagi. Piring. Karya dua dimensi. Gambar bentuk. Gelas. Gambar yang ada di depan adalah salah satu karya gambar dua dimensi. Satunya gambar bentuk. Jadi, berdasarkan gambar di atas, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar yang ditampilkan, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur rupa, kemudian prinsip dan teknik dalam karya seni rupa dua dimensi pada gambar bentuk. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis unsur rupa, teknik dan prinsip dalam karya seni rupa dua dimensi pada gambar bentuk. Nah, pada hari ini coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada kasus pertama, berarti gambar pertama. Nah, ini yang perlu kita analisis nanti. Ya, kasus yang kedua, sama juga kita menganalisis unsur, teknik dan prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, nah ini gambar boneka, sama juga yang kita analisis ada. Berdasarkan gambar tersebut, kita akan menganalisis unsur, kemudian prinsip dan teknik secara kelompok. Oke, akan membagikan kelompok menjadi 3. Akan dibentuk kelompoknya. KPD, lembar kerja peserta didik. Ini satu kelompok satu. Pada lembar LKPD, apa-apa aja yang perlu kita kerjakan? Nah, yang pertama, berdasarkan kasus di atas, cobalah kamu analisis unsur rupa tersebut. Kemudian, yang Ibu bagikan kelompok 1 berarti dia menganalisis gambar kasus 1. Yang kelompok 2 berarti kasus 2. Kelompok 3 kasus 3, yaitu gambar ketiga. Sudah paham? Nah, yang kedua,
gambar, berarti beda 3 teknik. Ya. Kemudian 4, jelaskan hasil analisis berdasarkan teknik yang kamu dapatkan pada gambar tersebut. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi. Jadi yang sudah kalian analisis tersebut, buat kesimpulannya apa? Silakan mengerjakan, ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Tugasnya mengecari IAP. Boleh. Ambil aja HP-nya untuk mencari materi yang kita kerjakan hari ini. Waktunya 10 menit ya. Tugas-tugas yang dikerjakan ada yang kurang paham? Udah siap? Kelompok 1, boleh maju? Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Rafiqah. Dan saya Akira Zahra, dan saya Rusnadia, Saya Safia Zura. saya Dina Masyura, dan saya Risa Ibra. Langsung saja kami masuk dalam soal. Soal yang pertama yaitu menganalisis unsur rupa berdasarkan gambar di atas. Jawabannya, pada gambar tersebut terdapat unsur-unsur titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, dan gelap terang. Nomor 2 soalnya, berdasarkan kasus di atas, cobalah analisis prinsip rupa pada gambar tersebut. Jawabannya, Berdasarkan objek pada gambar tersebut, prinsip yang paling menonjol adalah prinsip irama, keseimbangan, proporsi. Dari kesemua prinsip tersebut, maka terciptalah sebuah karya 2 dimensi. Selanjutnya, kasus di atas termasuk ke dalam teknik gambar manakah? Gambar tersebut menggunakan teknik linear, yaitu cara menggambar dengan menggunakan kain, garis, saling menghina atau sejajar untuk menentukan gelap terang. Selanjutnya adalah hasil analisis berdasarkan teknik yang kamu dapatkan pada gambar tersebut. Jawabannya adalah teknik linear merupakan cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Garis yang digunakan pada objek tersebut adalah garis lengkung, garis lurus, dan garis diagonal, yaitu garis menyatu.
sehingga menjadi sebuah karya dua dimensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan tekstur? Oke, berdasarkan yang telah kami pahami tentang materi karya seni rupa dua dimensi, tekstur adalah nilai raba sesuatu permukaan benda, baik itu benda halus atau benda kasar. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu analisis unsur rupanya berdasarkan gambar di atas. Unsur rupa yang terdapat pada gambar dua dimensi adalah unsur titik, garis, tekstur, gelap terang. Berdasarkan kasus di atas, cobalah analisis prinsip rupa pada gambar bentuk. Pada gambar di atas, prinsip yang terdapat pada gambar tersebut adalah prinsip proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Yang ketiga, kasus di atas termasuk ke dalam teknik gambar manakah? Jadi, teknik dalam gambar tersebut adalah dengan menggunakan teknik Brusel. Adalah cara menggambar yang menentukan gelap terang objek dengan menggunakan pensil, lunar, goresan. Pensil tersebut digosok menggunakan tangan, kapas, kain, dan desain. Hasil analisis berdasarkan teknik yang kamu dapatkan pada gambar tersebut. Pada objek gambar tersebut adalah terdapat teknik Brusel dengan menggunakan pensil yang digoreskan secara miring sehingga untuk menentukan gelap terangnya. Kesimpulan dari kelompok kami, dalam menggambar bentuk karya dua dimensi ada beberapa unsur dan prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu unsur titik, garis, bidang, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Sementara prinsip yang sekian yang kami kerjakan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bagaimana menangkap gambar bentuk yang dekat? Bisa suaranya? Ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, pengamatan objek yang mau kita gambar. Yang kedua, membuat sketsa. Dan yang ketiga, menentukan gelap terang dengan teknik arsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi teman-teman ya dari kelompok 1 dan 2 bisa kita analisis pada kasus pertama ya, gambar pertama, gambar kedua, dan ketiga. Masing-masing gambar dia memiliki beda-beda teknik ya. Gambar yang pertama ya, unsur apa saja yang terdapat pada kasus gambar pertama? Mana dari kelompok itu? Satu. Kemudian apa lagi? Garis, bidang, kemudian bentuk, tekstur, dan terang. Oke. Nah, pada gambar tersebut teknik apa yang digunakan dalam kasus ini? Yaitu teknik arsiran, menggunakan garis, baik garis lengkung atau garis diagonal, garis tegak lurus, dan garis miring. Oke, ini untuk kasus pertama. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua adalah gambar bentuk persegi ya, persegi panjang dengan bentuk silinder. Ya, unsur yang terdapat dalam gambar ini adalah unsur titik, kemudian apa lagi? Garis, bidang, kemudian ruang,
gelap, terang, dan tekstur. Nah, teknik apa yang digunakan pada kasus kedua ini? Nomor yang kedua, teknik sel, yaitu teknik menggosok. Boleh menggunakan kapas, tisu, atau boleh juga menggunakan tangan. Oke. Kemudian ya sama juga unsur yang kita analisis adalah yang terdapat yang menonjol. Yang pertama titik, garis, warna, tekstur, dan gelap terang. Teknik apa yang digunakan? Pointillis, berarti teknik titik-titik. Untuk lebih memahami cara menggambar bentuk, nah perhatikan video yang di depan ini. Bagaimana cara menggambar yang sebenarnya? Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kali ini kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasanya disebut dengan gambar bentuk. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya. Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Menggambar model alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model dilakukan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang akan digambar. Dalam menggambar dapat menggunakan charcoal atau arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Sebelum mulai menggambar, persiapkan terlebih dahulu model objek yang akan digambar. Kemudian siapkan juga papan atau meja gambar dan menggambar bagian-bagian yang lebih detail. Kemudian gambar diperjelas dengan pensil HB atau B atau 2B atau dapat juga menggunakan pensil warna, cat maupun spidol. Agar lebih paham, yuk kita simak video cara menggambar gambar model alam benda berikut ini. Objek yang ada di depan mata kita ke bidang kertas, dan perlu kita perhatikan ada beberapa ketentuan yang siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari video singkat tadi? Siapa namanya? Safna. Nah, coba Safna. Jadi kesimpulannya adalah menggambar adalah yang besar soalnya memindahkan objek yang sebenarnya ke bidang kertas. Ya. Teknik dalam menggambar ada 3, yaitu 1 teknik aksiran, Ya. 2 teknik gosok dengan menggunakan kapas, 3 teknik pointillis. Oke. Jadi dari kesimpulan teman kita tadi, Ibu akan menambahkan dan disimpulkan tadi menggambar bentuk adalah memindahkan objek dari objek yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya. Kita memindahkan, menirukan, ya. Menggambar bentuk, ya. Pengertian dalam menggambar bentuk, memindahkan objek yang ada di depan mata, ya. Objek di depan mata yang berupa karya 3 dimensi, kemudian kita pindahkan ke bidang kertas.
sehingga dia menjadi karya 2 dimensi, dan seolah ketika kita melihat bahwa itu karya 3 dimensi. Nah, kemudian teknik-teknik menggambar bentuk yang pertama, kita amati dulu gambar seperti video tadi, ya. Pilih dulu objeknya, apa yang mau kita gambar. Kemudian pilih sudut pandang, sudut arah untuk kita menggambar, bisa dari samping atau dari samping kanan, kiri, ya. Menurut kemampuan kita dalam memindahkan objek tersebut. Kemudian kita amati gambar yang kita amati sedemikian rupa, kemudian tentukan. Kalau objeknya misalnya kita menggambar vas bunga itu kan besar ya, vas bunga itu besar. Ketika kita pindahkan ke bidang kertas ukuran A3, kan nggak muat ya. Nah, bagaimana cara memindahkan itu? Kita ukur dulu proporsinya. Seperti video tadi ada, ukur dulu berapa kira-kira, kemudian paskan ke bidang kertas kita, baru kita coret-coret sketsanya. Ya. Kemudian setelah buat sketsa, kita memberikan arsiran sehingga menonjolkan, nanti yang kita tonjolkan adalah unsur seni rupa. Yang pertama, unsur-unsurnya apa saja sehingga terciptalah sebuah karya gambar bentuk. Yang pertama garis, kemudian pertama titik, garis, warna, apa lagi? Tekstur, apa lagi? Lateran, apa lagi? Bidang. Nah, secara yang berurutan, yang pertama garis, titik, garis, kemudian bidang, kemudian raut, bentuk, tekstur, warna, dan gelap terang. Nah, kemudian ada prinsip-prinsipnya dalam seni rupa. Yang pertama apa tadi? Sehingga karya yang kita ciptakan, karya yang kita gambar tersebut, dia memiliki objeknya memiliki nilai yang tinggi. Kita susun objeknya, bagaimana yang tinggi, yang rendah, kemudian yang besar, bagaimana kita meletakkannya, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur rupa. Contoh seperti keseimbangan. Nah, objeknya keseimbangan kita harus susun. Yang tinggi di mana letaknya, kemudian yang agak rendah di mana letaknya, agak lebar di mana letaknya. Kita susun dalam menggambar tersebut sehingga objeknya tidak lari dari objek yang lain. Jadi kita susun supaya ada keseimbangan, seolah ketika kita pajang gambar di dinding, kesannya gambar tersebut tidak berat sebelah. Itu namanya keseimbangan. Kemudian kesatuan, kemudian irama, kemudian proporsi, komposisi, ya. Itu prinsip-prinsip dalam seni rupa karya 2 dimensi. Ya. Kemudian yang terakhir teknik dalam gambar 2 dimensi apa aja? Teknik linear, teknik Dussel, kemudian teknik arsiran, teknik transparan, dan lain-lain. Oke? Jadi kesimpulan materi pada hari ini, inilah yang Ibu sampaikan tadi. Nah, mengerti semua? Ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan? Oke, Rafika? Mau tanya, prinsip keselarasan itu gimana, Bu? Prinsip keselarasan. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Siapa namanya? Coba. Prinsip keselarasan Adalah kesesuaian dan kesamaan yang dimunculkan dengan cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk dengan rapi dan tidak terlalu mencolok satu sama lain. Ya, berarti keselarasan dalam sebuah objek gambar tersebut, keselarasan bagaimana objek tersebut dia nampak selaras, harmoni, irama, susunan objek yang kita gambar tersebut sehingga dari pencahayaan atau warna tersebut dia mendukung satu sama lain sehingga karya yang kita ciptakan memiliki nilai estetis yang tinggi. Oke, sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu akan mengirimkan Google Form ya untuk mengetahui kemampuan dalam menerima materi hari ini. Oke? Tolong keluarkan HP, Ibu kirimkan Google Form-nya.
Waktunya Ibu beri 5 menit. Ya, jadi dari hasil poinnya nanti kita bisa melihat siapa-siapa aja yang sudah memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, Ibu kirimkan, tolong kirimkan ke grup, kemudian kerjakan waktu 5 menit. Google Form itu ada berupa soal pilihan ganda 5 butir ya. Sudah? Kalau sudah, nanti akan Ibu periksa ya siapa-siapa aja yang sudah memahami, siapa yang belum nanti ketahuan dari hasil Google Form tersebut ya. Kejenuhan pada materi kita hari ini ya, boleh kita ice breathing sebentar untuk menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran hari ini. Silakan ikuti gerakan yang ada di depan. Silakan bangun semua. Ada. Minggu depan ya, materi selanjutnya yaitu menggambar bentuk hasil dari materi yang sekarang ya. Tolong dibawa bahan dan alat. Oke? Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.